Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, perlu saya informasikan di sini kondisi cuaca untuk saat ini ya di tempat saya, tepatnya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ini sedang hujan ya, jadi mungkin nanti suara untuk video ini agak terganggu. Jadi mohon maaf. Mungkin bisa Anda coba untuk menggunakan headset ya. Memang akhir-akhir ini di kota kami ini sering sekali terjadi hujan ya. Jadi hujan itu bisa tiap hari, pasti ada petir juga ya. Jadi kalau misalnya Anda mendengar suara kemerosok atau gemblodok gitu ya, dimaklumi saja ya. Dan semoga bagi Anda yang melakukan perjalanan saat ini semoga diberikan kelancaran di jalan ya. Jika hujan hati-hati di jalan, jangan ngebut gitu. Baik teman-teman ya, kita akan lanjut ke materi video kali ini, yaitu video pembuatan aplikasi sederhana untuk aplikasi database berkas ya. Seperti yang sudah saya tampilkan beberapa hari yang lalu di video preview. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat sebuah aplikasi sederhana, yaitu aplikasi untuk pendataan berkas-berkas yang terdiri dari beberapa jenis berkas, yaitu ada PDF, Word, Excel, dan JPG gitu. Nah ini sudah kita praktekkan kemarin ya, cuman pada nanti kalau kita buat ya, khusus di bagian Excel dokumen ini kalau kita klik kemarin kan ini misalnya ya di bagian dokumen 1 PDF tipe bekasnya, saya klik di bagian open dokumen maka dia terbuka. Oke, nah seperti ini hasilnya. Kalau dia dokumen juga sama, tinggal kita klik open dokumen terbuka juga gitu. Kalau misalnya dia JPG atau foto juga sama, kita open seperti terbukanya ya. Jadi terbuka juga gitu. Tapi kalau Excel, nah ini juga terbuka ya, tapi dia akan membuka aplikasi atau sheet dari aplikasi ini juga gitu, karena Excel itu ketika kita buka dia akan membuka file Excel, tentunya nanti aplikasi yang kita jalankan sekarang dia file application-nya akan terbuka juga di Excel-nya. Jadi hasilnya kayak gini nanti. Nah, ini terbuka kayak gini ya. Terus kita tutup. Nah, kita akan disuguhkan dengan layar seperti ini. Untuk menjalankan lagi cukup kita klik tombol open form. Nah, seperti ini. Itu khusus untuk yang Excel. Karena memang harus dibuka aplikasinya untuk Excel-nya gitu. Oke, bagaimana untuk pembuatan dari aplikasi sederhana database berkas ini ya. Jadi bagi Anda yang merasa video ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terus di share juga bagi Anda yang merasa ini video ini bermanfaat. Terus di dislike saja bagi Anda yang tidak suka dengan video ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semua perhatian dan semua atensi yang Anda berikan ke channel ini hingga sampai saat ini. Saya masih terus untuk memberikan video-video tutorial yang tentunya insya Allah bermanfaat untuk Anda ya. Oke, di sini kita tutup dulu aplikasinya. Kita exit. Sudah. Nah nanti ketika Anda menonton video ini seperti biasa ya, akan saya bagikan juga file, template, serta bahan coding untuk kita buat aplikasinya gitu. Nah di sini ada folder namanya bahan ya. Nah nanti Anda akan dapat ini gitu. Akan dapat ini plus Anda juga akan saya kasih file PowerPoint. Nah ini dia. Jadi desain yang tadi Anda lihat itu saya desain pakai PowerPoint. Nah jadi langkah awalnya itu ya, ini saya buat di PowerPoint dulu untuk desainnya. Nah seperti ini. Jadi bisa Anda lihat ya, di sini ada ada logo, di sini ada dokumen search, lalu di sini nanti kita masukkan untuk text box, ini tombol dokumen, folder, open sheet, save, dan exit. Di bawahnya ini sudah saya siapkan juga tempat-tempat untuk kita menampung rekapitulasi dari hasil-hasil dokumen yang kita masukkan gitu. Jadi di atas ini tuh tipe dokumennya apa, terus yang di bagian bawah sini adalah jenis dokumennya. Jadi dia itu dokumen biasa, penting, atau dokumen rahasia, seperti itu. Nah kalau sudah seperti ini ya hasilnya, Anda bisa nanti mengubah di bagian sini tuh logonya ya. Jadi tinggal kita klik file, terus save as, terus tempatnya di mana untuk menyimpan. Lalu jangan lupa ini kita ganti menjadi JPG ya. Nah kayak gini. Terus di
klik tombol save. Nah, nanti hasilnya akan disimpan ya menjadi JPG. Nah, ini dia. Nah, inilah yang nanti akan kita masukkan ke dalam form yang sudah saya buat sebelumnya, sudah nanti Anda dapatkan gitu. Sebagai background gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah berarti kita masuk sekarang ke bahannya ya. Jadi pertama di sini tadi sudah saya sampaikan, Anda ada dapat file ini gitu. Terus dibuka pertama kali di bagian database dokumen template ini. Oke. Setelah terbuka nanti akan dikasih file seperti ini ya. Dengan penjelasan ada dua sheet di sini. Pertama ada sheet dokumen atau data dokumen, yang kedua adalah sheet filter dokumen. Nah, kalau di bagian data dokumen ini adalah sheet yang dipakai untuk menyimpan atau menampung semua data-data yang ada di dalam aplikasi yang kita buat ini gitu. Jadi dari nomor sampai dengan alamat dokumen di mana disimpan gitu maksudnya. Ini untuk tabelnya dengan sheet, nah namanya adalah data dokumen. Dan di bagian atas ini ada tombol open form ya, nanti sudah saya tampilkan tadi ya. Sudah saya jelaskan tadi, kalau kita klik tombol ini maka dia akan membuka form aplikasi yang tadi sudah juga saya praktekkan ini, jadi membuka form yang sudah kita buat tadi. Di bagian sini ada ada sel dengan nama folder, di sampingnya ada alamat folder. Jadi disinilah nanti alamat atau folder yang kita atur itu kita pakai untuk menyimpan dokumennya gitu. Terus di samping ada sheet namanya filter dokumen. Ini dipakai untuk mencari dokumen ya, atau berkas yang sudah tersimpan sebelumnya ya, dan dipakai juga untuk cetak. Jadi nanti kita bisa mencetak dokumen-dokumennya, datanya maksudnya ya, dengan beberapa atau dengan fitur filter yang sesuai dengan data di samping sini gitu. Jadi kita bisa memfilter berdasarkan tipe berkas, yaitu PDF, dokumen atau Excel gitu ya. Lalu juga bisa berdasarkan jenis dokumen, yaitu apakah penting, rahasia dan sebagainya gitu. Nah, untuk yang di sini ini nggak usah dihapus lagi karena ini sudah nanti berfungsi untuk pencarian dokumennya. Nah, kalau sudah, kita masuk sekarang ke bagian developer ya, pilih Visual Basic. Lalu di sini sudah saya sediakan juga formnya. Pertama kita akan aktifkan dulu di bagian form folder. Nah, ini. Untuk form folder ini seperti biasa ya. Dia dipakai untuk mengatur folder tempat di mana kita untuk menyimpan dokumennya gitu. Pertama di sini ada text box, saya kasih nama txt folder ya ini. Terus di sini ada text box kasih nama cmd set, terus ini ada text box kasih nama cmd clear. Nah, ini kalau kita jalankan seperti ini ya. Hasilnya pertama. Nah, di sini kita kasih dulu coding untuk user form inisial karena dia ada warnanya nanti. Nah, untuk codingnya kita cari namanya form folder. Nah, ini. Nah, kalau sudah dapat, Anda cari yang di bagian user form inisial. Nah, ini dia. Ini di copy. Lalu masuk ke Excel-nya. Klik kanan formnya, pilih view kode, langsung paste. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kita jalankan, ya, di sini hasilnya akan berubah warna kayak gini. Oke. Dan di sini saya jelaskan maksud dari perintah ini ya, simpelnya itu. Kalau ini itu perintah untuk mengubah warna background. Jadi ini adalah menggunakan mode RGB backgroundnya. Terus ini adalah perintah untuk mengisi text box atau mengisi text box di dalam form ini itu dengan data di dalam sheet, yaitu pada bagian sel F2 ini. Jadi data di F2 sini akan dimasukkan ke dalam text box ini. Gitu. Makanya ada perintah di bagian user form inisial ada sheet 1. Kenapa sheet 1? Karena di sini datanya di dalam sheet 1 tadi itu. .rank F2. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita hidupkan di bagian tombol set folder. Nah, ini. Cari tadi ya, codingnya yang namanya cmd set. Nah, ini dia. Kita copy. Paste di bagian bawahnya. Dan jangan lupa di paling atas ini kita kasih perintah ya. Option explicit. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada perintah yang warna hijau, ini dihapus saja nggak apa-apa. Nah, ini fungsinya adalah menghidupkan tombol set folder, di mana nanti ketika kita klik tombol ini, maka dia akan membuka kotak dialog yang menyuruh kita untuk memilih folder gitu. Dan folder tadi itu alamatnya akan disimpan di dalam sheet 1 di sel F2 yang tadi sudah Anda lihat ya.
Jadi caranya kita klik seperti ini, terus kita klik set folder. Maka di sini akan terbuka folder di mana kita harus memilih folder tempat di mana nanti berkasnya disimpan seperti itu. Dan sudah saya tentukan tadi di sini ya, di drive C, di database, lalu di bagian dokumen. Nah ini, klik confirm, oke. Nah, maka di sini langsung terbentuk nama atau alamat folder yang sudah kita pilih tadi. Nah, berikutnya di bagian clear folder ini dipakai untuk membersihkan alamat foldernya ya. Jadi kita cari di sini codingnya itu yang ini. Oke, kita klik kanan, paste di bawah. Nah, ini kita aktifkan ya. Di sini kita hapus dulu. Oh, bukan dihapus, tapi diganti jadi sheet 1. Hapus petik satunya jadi F2 ini. Ini jadi Mi. Terus ini dihapus. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi kalau kita klik tombol clear folder ya. Oh, belum. Ini namanya adalah CMD clear ya. Terus ini tadi namanya CMD reset. Berarti kita ganti ini. Jadi CMD clear. Kita coba lagi. Oke, sudah berhasil ya. Set lagi. Oke, udah masuk gitu. Kita simpan dulu. Nah, berarti untuk di bagian form folder sudah selesai. Sekarang lanjut ke bagian form dokumen. Nah, di bagian form dokumen ini ya, ada beberapa bagian yang harus Anda ganti atau Anda ubah seperti biasa. Pertama di sini itu ada text box ya. Kasih nama txt tanggal. Terus yang ini kasih nama CMD tanggal. Yang ini kasih nama txt no dokumen. Terus yang bawah sini kasih nama txt nama dokumen. Di bawahnya kasih nama CMD ya, CB ya. CB jenis. Yang ini kasih nama CB tipe. Yang ini kasih nama txt alamat. Yang ini kasih nama CMD upload. Yang ini kasih nama CMD add. Dan ini kasih nama CMD update. Oke. Kita cek di form bagian lain apakah ada objek yang tertinggal. Nggak ada ya. Udah pas seperti tadi. Terus di sini kita mulai menghidupkan pertama di bagian tombol tanggal ini ya, CMD TGL namanya. Kita cari codingnya, ini udah nggak terpakai. Kita buka namanya form kalender. Nah, form dokumen ini sorry. Oke, kita cari namanya CMD TGL. Tekan Ctrl F, CMD TGL. Nah, ini dia. Kita copy. Terus masuk ke VBA-nya ya, klik kanan, form dokumen, pilih view kode. Kita ketik pertama option explicit. Terus paste di sini. Oke. Nah, ini maka dia memanggil perintah dengan nama advance calendar. Nah, kalau kita coba ya, klik ini, maka dia nggak akan mau gitu karena kita belum punya perintah advance calendar ini. Oleh karena itu di sini kita harus upload atau kita harus import ya berupa modul kalender yang udah saya siapkan. Caranya Anda klik kanan saja di area sini, pilih import. Nah, di sini ya, nanti masuk ke folder yang sudah ada download tadi ya, di bagian bahan aplikasi, pilih yang modul kalender dulu. Oke, kita cek di sini. Nah, ini hasil dari modul kalendernya ya. Nah, bagi teman-teman yang merasa nanti di sini ketika dijalankan kok dia error ya, maka tolong ini dihapus saja ini di bagian apa namanya. Kalau di bagian modulnya itu ada option explicit itu dihapus saja nggak apa-apa. Kalau misalnya dia ada error gitu. Kalau ini kita akan coba nanti ya. Nah, kalau sudah masuk, kita import juga yang kedua ya. Di sini ada kalender, berarti klik kanan, pilih import file, pilih yang calendar form. Oke, jadi kita sudah punya 4 form di sini ya. Yang tambahan adalah di sini ada form kalender. Kita coba tes di bagian form dokumen. Klik, pilih ini. Nah, maka akan membuka kalendernya. Terus kalau kita klik tanggalnya, oke, maka masuk ke sini. Berarti di bagian ini sudah selesai ya. Nah, kalau sudah, berikutnya kita akan mengisi di bagian CB jenis dan file tipe. Berarti di sini untuk mengisinya Anda cari di bagian sini yang namanya user form inisial. Di sini kita hapus, kita ketik initialize.
Nah, ini dia. Teman-teman silakan copy ini dari private sub sampai dengan end sub. Copy. Terus klik kanan formnya, pilih view kode, paste di sini. Nah, ini. Jadi kalau kita jalankan, maka ini terisi, udah penting dan seperti ini, dan file tipe juga terisi. Nah, itu. Oke, lanjut ya. Berikutnya di sini kita hidupkan di bagian tombol upload sini. Nah, untuk tombol upload di sini pertama kita buka lagi codingnya ya. Di paling atas ini ada yang namanya option explicit dan ada dim file document as string. Ini kita copy dulu. Kita copy, terus masuk ke form dokumennya, paste di atas ini. Nah, seperti itu. Kalau sudah, berarti kita akan cari yang namanya form atau tombol CMD upload. Kita cari CMD upload. Oke, ini dia. Copy ya sampai dengan end sub ini. Setelah di copy, kembali lagi ke formnya, paste di bagian bawah sini. Oke, hasil kayak gini sudah ya. Dan di sini kita akan coba tes jalankan. Klik ini. Nah, maka dia minta keterangan dulu ya. Pertama isi terlebih dahulu nomor dokumen. Jadi di sini wajib kita isi nomor dokumen dulu. Kita isi dulu tanggalnya. Nomor dokumen misalnya DK strip. Oke. Nama dokumen misalnya surat hutang misalnya. Di sini misalnya penting PDF. Nah, ini baru kita bisa upload. Nah, gitu. Tinggal kita pilih PDF-nya mana. Open. Nah, dia udah masuk. Nah, nama file ini akan sama dengan nama nomor dokumennya gitu untuk yang kita upload gitu. Oke, ini di bagian di bagian tombol upload tadi ya. Nah, ini ya. Nah, berikutnya di bagian tombol add dokumen ya. Oke, di bagian add dokumen sini namanya ada CMD add. Ini kita copy. CMD add. Nah, ini dia. Kita copy dari private sub sampai dengan end sub. Terus kita klik kanan lagi, pilih paste di sini. Oke. Nah, ini dia. Terus berikutnya di sini ada update dokumen, pilih yang CMD update. Oke, ini dia. Di copy juga, masukkan ke end sub. Paste di sini. Nah, seperti itu. Kita simpan dulu. Oke ya, setelah coding untuk di bagian tombol update dan add sudah kita masukkan. Di sini ada perintah baik di dalam tombol update maupun di tombol add. Di sini ada yang namanya ini ya, call hitung rekap. Lalu ada lagi call ambil data. Nah, di bagian sini juga ada ya. Nah, ini ada call hitung rekap dan ada call ambil data. Nah, di sini kita akan hidupkan juga untuk perintah di bagian call-nya ini. Nah, di sini ada cari perintah, yaitu di sini ada. Ini pertama ada ambil data ya, private ambil data ini di copy, paste di paling bawah. Terus kita copy lagi, ada hitung tadi ya. Kalau di sini nggak ada, berarti dia ada di dalam modul ya. Nah, di sini nggak ada teman-teman ya untuk hitungnya, maka di sini kita buatkan modul ya. Berarti teman-teman klik kanan, terus pilih import. Nah, di sini ada, bukan ya. Ini di klik insert lagi, terus pilih modul. Nah, di sini kita copy modul, yaitu di sini ada modul rekap ini. Nah, ini copy dari
apa namanya di sini ya, dari option explicit ya, dari sub hitung rekap sampai dengan end sub. Nah ini. Terus kita copy, lalu kita paste di sini ya. Oke, nah maka di sini sudah ada hitung rekap, maka nanti ketika dijalankan ini, di sini akan memanggil perintah hitung rekap, dan di bagian sini juga sama ya, ada hitung rekap juga, maka dia udah bisa dipakai gitu. Oke, kita simpan dulu. Nah berikutnya di bagian form dokumen sudah selesai ya, dan di sini kita akan lanjutkan dengan perintah di bagian form utama. Nah di sini, nah di bagian form utama sini itu udah apa namanya tadi ya, yang sebelumnya itu dia sudah kita simpan ya, background dari aplikasinya itu dalam bentuk JPG. Nanti kalau misalnya teman-teman ketika mendownload file ini ya, cek di bagian form utama. Kalau dia ini hasilnya kosong ya teman-teman ya, contoh gini nih, saya hapus nih. Nah ini ya, di bagian formnya diklik, terus di bagian properties itu ada picture, ini kita hapus, tekan delete maksudnya. Di blok tekan delete. Oke, maka dia hasilnya kayak gini ya. Maka perlu teman-teman untuk memasukkan gambar yang tadi sudah kita buat. Caranya klik di bagian picture ya, pilih tombol browse-nya ini. Terus di sini Anda klik di bagian desain berkas tadi, terus pilih open. Nah, dia udah kayak gini hasilnya. Jadi dia udah pas masuk ke sini gitu. Nah, terus kalau sudah kayak gini, kita harus mengganti dulu pada bagian beberapa objek yang seperti bisa kayak tadi ya. Pertama di atas ini dulu kita klik di sini ada text box, kasih nama txt cari. Terus di sini ada teks label yaitu tombol. Objek kecil kasih nama cmd reset ini. Terus ini kasih nama cmd dokumen. Yang ini kasih nama cmd folder. Ini kasih nama cb open ya. Ini cmd save. Ini cmd exit. Jadi yang tadi itu dia cb open namanya. Di bagian bawah ini ada ya, label kasih namanya untuk PDF. Kasih nama lb pdf. Yang ini lb word. Yang ini lb excel. Yang ini lb jpg. Yang ini lb dokumen. Di bagian bawah lagi ada tombol ya. Ini kasih nama cmd update, terus ini cmd delete, ini cmd open, yang ini cmd print. Yang di sini kasih nama txt nomor, di sini kasih nama txt folder. Terus di sini ada list box ya, kasih nama tabel data dengan pengaturannya di sini kolom count-nya 7, kolom head-nya true, dan kolom width pertama 30. Terus di bawah sini ada option button ya, ada banyak di sini. Pertama di sini kasih nama opt pdf, yang ini kasih nama opt word, ini kasih nama opt excel, yang di sini kasih nama opt jpg, yang di sini kasih nama opt all atau all, yang di sini kasih nama opt penting, opt biasa, di sini ada opt rahasia. Dan di sini ada lagi objek, kita kasih nama pertama di sini ya, lb biasa, di sini lb penting, yang di sini adalah lb rahasia. Terus di sini ada text box satu di sini ya, kasih nama txt alamat. Nah ini dia. Oke, kalau sudah seperti ini ya, pertama kita akan hidupkan di bagian user form inisial dulu. Di sini Anda sekarang buka coding untuk user form inisial yang tadi kita tutup dulu. Oke, di sini ada form utama ya ini. Kita cari di sini user form inisial ya. Tekan Ctrl F. Ini Tia Lize gitu. Nah, ini dia. Ada private sub user form inisial, copy sampai dengan end sub. Copy. Terus klik kanan di sini. View kode. Di sini kita ketik dulu option explicit. Kebalik explicit. Oke. Terus kita paste di sini tadi. Lalu kita jalankan. Nah, maka di sini pasti terblok yang ini
karena kita belum punya ambil data di form ini gitu. Nah, kita cari di sini tadi ya. Cari namanya private sub ambil data. Tadi mana kelihatan tadi? Kita ketik aja di sini ya. Kita cari ambil data. Ambil data. Nah, ini dia. Private sub. Oh, tadi ya. Nah, ini private sub ambil data, ini kita copy sampai dengan end sub yang ini. Copy, klik kanan, view kode, terus pilih paste. Nah, ini. Kalau sudah, kita coba jalankan. Nah, dia udah mau ya. Udah masuk data ke sini dan dia sudah menampilkan hasil rekapitulasi dari yang tadi kita atau dari yang tadi kita buat. Ya, dari hasil data ini gitu. Jadi PDF berapa, Word dokumen berapa, Excel dokumen berapa, JPG berapa, all dokumen berapa gitu. Oke, berarti di bagian user form inisial sudah selesai ya. Nah, berikutnya di sini kita aktifkan di bagian tombol atau di bagian area list box ini ya. Jadi kita cari, namanya adalah tabel data itu. Kita ketik tabel data, cari yang private sub awalnya. Private sub. Nah, ini dia. Private sub, tabel data, klik ya, ini kita copy sampai end sub. Terus kita klik kanan, pilih view kode, paste di bawah sini. Nanti kalau kita jalankan gini ya, maka kalau kita klik, nah ini dia akan terpilih di sini. Klik sekali terpilih dia sesuai dengan yang kita klik. Oke, seperti itu. Dan di sini dia akan terisi juga bagian text box ini. Jadi tadi ya, ini kalau belum saya sempat jelasin, ini adalah txt nomor ya. Dan ini adalah txt folder. Jadi itu nanti kalau misalnya belum saya jelaskan, ini namanya adalah txt nomor, di sini txt folder gitu. Oke, di bagian list box ini sudah kita kasih nama atau perintah tadi. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian perintah delete dulu ya. Nah, ini kita cari di sini namanya adalah delete. Nah, ini dia. Private sub cmd delete. Ini kita copy sampai end sub. Klik kanan, view kode, lalu paste di bawah sini. Kita coba langsung. Klik tombol delete. Maka dia akan menyuruh kita untuk memilih data yang mau dihapus. Klik dulu satu, terus tekan delete. Nah, dia udah kayak gini ya. Jadi dia siap untuk dihapus gitu. Oke, tombol hapus sudah. Sekarang tombol update dokumen. Di sini namanya adalah cmd update. Kita cari cmd update. Nah, ini dia. Kita copy dari private sub sampai end sub. Terus kita klik kanan, pilih view kode. Sini kita pilih paste di sini. Terus langsung kita jalankan. Klik update, maka dia juga sama dengan tadi ya. Saya sudah memilih dulu. Klik dokumen yang mana mau kita update, pilih update dokumen. Nah, dia udah muncul seperti ini hasilnya. Dan ketika kita update, maka tombol add-nya mati karena memang dia berfungsi untuk mengupdate. Jadi kalau kita hidupkan ini, maka kita klik tombol add, nanti dia double datanya gitu. Oke, kita tutup. Berikutnya kita masuk ke bagian open dokumen. Ini namanya adalah cmd open. Kita cari codingnya. cmd open. Ini dia. Kita copy sampai dengan end sub. Oke. Di kanan, pilih view kode. Paste di bawah sini, terus kita coba klik open dokumen, maka di sini juga sama, dia memilih dulu. Terus kita klik datanya, terus pilih open dokumen. Nah, maka langsung seperti ini dia akan membuka filenya gitu. Klik OK, maka akan terbuka dokumennya. Nah, punya nanti kalau Anda klik begini ya, jelas nanti nggak akan bisa gitu. Ya. Karena apa? Karena dokumennya nggak ada. Maka di sini Anda harus memasukkan dulu atau menginput datanya dulu lewat form yang tadi kita buat, yaitu di bagian form
folder dengan cara menginputnya itu harus lewat sini. Ya, jadi harus lewat form utama sini, lalu kita klik di bagian dokumen. Sini akan terbuka form dokumennya. Nah, di sini kita akan aktifkan di bagian dokumennya dulu. Oke. Nah, ini ya. Di sini namanya adalah CMD dokumen, kita aktifkan dulu. CMD dokumen. Oke, ini dia. Ini kita copy. Klik kanan formnya, pilih view kode, paste di bagian bawah sini, oke. Nah, kalau sudah kita jalankan, klik, nah, maka dia akan terbuka. Nah, jadi ketika Anda membuka form utama sini, Anda harus mengklik dokumen untuk membuka form dokumennya, dan form ini bisa dipakai untuk menginput dokumen. Misalnya di sini untuk tanggal, kita masukkan tanggal 10 misalnya, oke. Nomor dokumen, saya ngawur, DK, strip, seperti itu. Nama dokumen misalnya berkas perkara gitu. Ini kita pilih yang penting. Tipe filenya misalnya PDF. Dokumen addressnya kita pilih misalnya ini. Ini cuma contoh saja ya. Nah, maka langsung tersimpan dengan nama kayak gini sekarang. Jadi dia disimpan di drive C database dengan nama folder dokumen seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah, maka di sini kita lanjutkan dengan memilih di bagian print table untuk coding yang akan kita aktifkan. Namanya adalah di sini CMD print. Kita cari di sini codingnya CMD print ya. Oke, nah ini dia. Copy sampai dengan ensub. Terus klik kanan, pilih view kode, kita paste di bawah sini ya. Di atasnya ensub, di atasnya CMD dokumen tadi, paste. Oke. Nah, kalau sudah kita coba klik print table. Oke, maka di sini Anda akan mencetak data yang akan Anda akan mencetak data, apakah Anda yakin nah gitu. Terus kita klik tombol yes, maka akan membuka atau menyimpan file seperti ini ya. Kita coba untuk jalankan, kasih nama misalnya cetak 1, enter atau simpan. Nah, di sini kita coba cek, namanya adalah cetak 1 tadi, ini dia. Kita buka. Nah, ini hasilnya. Dia mencetak sheet di mana sheet itu adalah sheet yang kedua, yaitu di bagian sheet ini ya. Nah, ini dia. Oke. Terus kalau sudah seperti ini, kita akan aktifkan lagi di bagian tombol option button di sini ya. Jadi kita akan copy, ini ada option PDF sampai dengan rahasia. Kita cari di sini. Namanya OPT. Oke, ini dia. Kita copy ya. Pertama di sini ada OPT all yang kita dapat. Kita cari yang PDF dulu ya, OPT PDF. Nah, ini dia OPT PDF. Copy sampai dengan ensub. Nah, ini. Copy. Klik kanan, view kode, terus paste di bawah sini ya, di atasnya private sub CMD dokumen tadi. Nah, ini hasilnya kayak gini. Nah, di situ ada yang namanya call hasil filter. Nah, di sini kita cari dulu. Ini dia, private sub hasil filter, kita copy. Terus paste di bawah di sini. Oke, nah ini kita coba jalankan. Klik di bagian PDF dokumen. Nah, hasil seperti ini sekarang. Maka dia di bagian hasil filter dokumen akan berubah hasilnya gitu. Tutup, sekarang kita lanjut ke bagian Word dokumen. Ini OPT Word ya, kita cari lagi. OPT Word. Nah, ini dia. Sampai dengan ensub. Oke, nah ini dari OPT Word sampai dengan ensub. Copy. Letakkan di bawah sini ya. Di atasnya private sub CMD dokumen. Oke, kita coba langsung yang Word-nya. Ya, udah mau ya. Selanjutnya Excel. Kita cari juga OPT Excel. Nah, ini kita copy sampai ensub.
klik kanan, view kode, terus di sini kita paste. Kita jalankan. Nah, dia udah mau. Terus di sampingnya sini kita cari juga namanya opt jpg. Opt jpg. Kita enter. Nah, ini dia. Kita copy sampai dengan ensub juga. Oke, nah ini. Klik kanan, view kode, paste di sini. Kita tes juga, pilih yang JPG, udah mau juga ya. Terus di bagian yang all dokumen ya, atau opt all kita cari opt all. Nah ini kita copy sampai dengan ensub. Klik kanan, view kode, paste di bagian bawah sini. Oke. Kita coba pilih yang Excel dokumen, terus pilih yang all dokumen. Ya, udah mau ya. Oke, seperti ini hasilnya. Lanjut sekarang di bagian ini, OPT penting. OPT penting. Ini kita copy juga kayak tadi. Sampai ensub. View kode, terus kita paste di bawah sini lagi. Kita coba langsung pilih yang penting. Nah, dia muncul yang penting aja. Berikutnya di sini ada OPT biasa. Kita cari juga OPT biasa. Enter. Nah, ini sampai ensub, copy, paste di bawah ensub. Kita coba jalankan lagi, pilih biasa. Nah, ini hasilnya. Terus di samping lagi ada rahasia, namanya adalah OPT rahasia. Kita copy ya. OPT rahasia. Copy and sub. Oke, klik kanan, view kode, paste. Nah, kita coba jalankan lagi, pilih yang rahasia, udah ada ya. Oke, udah bisa all dokumen. Nah, seperti ini. Itu udah bisa untuk di bagian bawah. Nah, berikutnya langsung kita lanjutkan di bagian text box ini. Ini dipakai untuk pencarian. Jadi nanti kalau saya ketik berkas, nah gini, maka di sini akan muncul hanya berkas saja gitu. Di sini namanya adalah txt cari. Kita cari untuk kodenya txt cari. Nah, ini dia. Paste, saya copy ya sampai dengan ensub. Klik kanan, pilih view kode, terus paste di sini. Oke, kita coba surat. Nah, jadi yang muncul cuma surat saja di sini semuanya gitu. Oke. Itu udah selesai di sini. Yang di sini sekarang ada tombol CMD reset. Kita cari CMD reset. Nah, ini dia. Kita copy. Ya, copy, terus kita klik kanan, view kode, paste lagi di bawah sini. Kita coba. Namanya dokumen. Semua dokumen, terus klik ini. Nah, maka memunculkan semua berkas dan ini hilang gitu. Terus lanjut sekarang ke bagian tombol folder sampai dengan tombol exit. Folder di sini ada namanya adalah CMD folder. Kita cari CMD folder. Ini dia, copy sampai dengan ensub. Klik kanan, view kode, pilih paste. Terus kita cari lagi di sini CB open ya namanya. CB open. Copy. Klik kanan, view kode, kita paste di sini namanya CB open. Terus di sini berikutnya ada CMD save, kita cari.
cmd save. Ini kita copy lagi sampai nsub, paste di bawah sini lagi. Terus berikutnya ada cmd exit, kita cari cmd exit. Nah ini dia, copy dari private sub sampai dengan nsub. Oke, nah ini kita taruh juga di sini boleh, atau di bawah sini juga boleh ya. Bawah sini misalnya. Kita simpan, dan terakhir kita akan buat perintah untuk mematikan tombol X ini ya. Jadi keluarnya lewat tombol exit. Kita cari di sini, dia namanya adalah query. Ini dia, copy, klik kanan, pilih view kode, form utama, paste. Oke, kita jalankan. Ini nggak bisa ya, sekarang nggak bisa, jadi pilih yang OpenShift. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah, maka di sini sudah bisa kita selesaikan ya. Di sini jangan lupa kita atur di bagian text box ini, itu kita ubah menjadi visible ya. Di sini pastikan dia visible-nya itu false ya. Nah ini ubah jadi false, karena nanti dia harus disembunyikan gitu alamatnya. Jadi ya sini kayak gini. Nah ini nggak kelihatan gitu, tapi sini ada gitu. Nah, kalau sudah, berarti di bagian terakhir kita aktifkan di this workbook. Di sini pilih yang workbook ya. Terus kita ketik perintah application.visible sama dengan false. Terus ketik form utama.show. Nah, kayak gitu. Simpan, dan kita akan coba jalankan. Oh ya, sebelum kita jalankan ya, tadi di sini udah ada tombol open form yang tadi saya bilang. Jadi ketika kita membuka file Excel, maka dia akan terbuka kayak gini. Maka di sini kita akan tambahkan juga perintah ya. Dia ada di dalam perintah modul recap ini ya, buka modul recap. Nah, di sini ada yang namanya sub buka form. Ini kita copy. Terus kita paste ke dalam modul yang ini tadi. Nah, ini. Kita di bagian bawah. Oke. Kalau sudah, di sini kita buka lagi ya, klik kanan. Terus pilih assign makro, pilih yang buka form. Lalu klik OK. Nah, seperti ini. Save ya. Kita tutup. Terus kita coba ya, jalankan. Nah, hasil udah kayak gini gitu. Jadi dia udah bisa kita pakai untuk udah jadi ini. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mendata berkas-berkas yang ada di dalam di komputer kita gitu, yang penting yang mana, yang biasa yang mana, yang rahasia yang mana, dan sebagainya gitu. Baik teman-teman semua ya, semoga untuk tutorial ini bermanfaat buat Anda yang membutuhkan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda, dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.